Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan detik-detik menegangkan. TNI gempur sarang teroris demi selamatkan Sandra. Namun sebelum itu sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat, amin. Hutan lebat itu membungkus malam dengan kesunyian yang menyeramkan. Daun-daun kering berserakan di tanah. Terdengar renyah ketika diinjak pelan oleh kaki-kaki berdebu. Di balik semak belukar, cahaya api kecil menari-nari liar dari obor buatan, menerangi wajah-wajah tawan yang lelah dan ketakutan. 5 orang pria dengan tangan terikat ke belakang, mulut dilakban, mata sembab, duduk bersandar pada batang pohon besar. Pelipis salah satu dari mereka berdarah, bercak merah mengering di pipinya. Beberapa pria bertopeng dan bersenjata laras panjang berdiri mengawasi mereka, sesekali berbicara dengan bahasa keras yang tak dimengerti oleh para tawanan. Salah satu dari mereka, bertubuh tinggi, mengenakan rompi lusuh dan membawa radio HT yang selalu berbunyi statis, berjalan mendekat, menatap tajam ke arah salah satu sandera. "Besok kita kirim rekaman. Biar mereka tahu, kita serius," ucapnya pada salah satu anak buahnya. Di balik pepohonan, seekor burung hantu melintas. Sayapnya memecah keheningan malam. Angin membawa bisikan dedaunan. Seakan alam sendiri tahu bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Beberapa kilometer dari lokasi penyanderaan, di dalam tenda darurat berlampu remang, peta topografi terbentang di atas meja lipat. Di sekelilingnya, sejumlah pria berseragam loreng dengan senjata lengkap berdiri tegak. Mata mereka tajam. Wajah mereka serius. Mereka adalah pasukan elit, dikirim bukan untuk bernegosiasi, tetapi untuk menuntaskan misi penyelamatan. Komandan mereka menatap peta, menunjuk satu titik merah yang melingkar. Tempat ini, kemungkinan besar markas mereka. Pantauan drone tidak banyak membantu karena cuaca buruk. Tapi kita punya waktu kurang dari 48 jam sebelum mereka eksekusi para sandera, katanya sambil menatap tajam ke arah semua pasukannya. Di luar tenda, hujan mulai turun. Rintik kecil memukul tanah dan membuat kabut menggantung tipis di atas rerumputan. Lampu sorot menyinari kendaraan tempur yang sudah siap melaju kapan saja. Dalam kesunyian dan ketegangan, satu hal yang pasti, mereka akan pergi malam ini. Sementara itu, di sebuah rumah di kota kecil yang jauh dari lokasi, seorang ibu tua memeluk foto anaknya yang menjadi salah satu tawanan. Air matanya jatuh tanpa suara, bibirnya bergetar memanjatkan doa. Langit malam di pedalaman gelap gulita, tetapi di balik kegelapan itu, sebuah operasi rahasia telah dimulai. Beberapa hari sebelum malam itu, suasana di distrik terpencil itu tampak seperti biasa. Para pekerja proyek pembangunan jalan, yang sebagian besar adalah warga sipil dari luar daerah, bekerja dengan semangat meski cuaca tak menentu. Di tengah hutan lebat Papua, proyek infrastruktur itu merupakan harapan besar bagi konektivitas antar wilayah yang selama ini terisolasi. Pagi itu, langit mendung menggelayut rendah. 5 orang pekerja sedang berada di titik pengerjaan paling ujung jalur, jauh dari pos utama. Mereka sedang memasang penahan tebing ketika tiba-tiba suara-suara asing terdengar dari semak belukar. Belum sempat mereka berbalik, lebih dari 10 pria bersenjata keluar dari rimbun pepohonan, mengepung tanpa suara. Tidak ada waktu untuk lari. Senjata diarahkan ke kepala. Mereka diperintahkan untuk tiarap. Dalam waktu kurang dari 2 menit, mereka sudah diseret ke dalam hutan. Radio komunikasi mereka dibanting dan dihancurkan. Salah satu pekerja yang mencoba melawan dipukul keras di kepala. Darah mengalir. Mereka diikat. Matanya ditutup. Suara burung dan dedaunan berganti menjadi bisikan kasar dan langkah tergesa. Berita hilangnya para pekerja baru tersebar keesokan harinya. Rekan-rekan mereka yang masih di pos utama mulai panik ketika mereka tak kembali hingga sore. Tim pengawas mencoba menghubungi melalui HT dan radio. Tak ada jawaban. Saat malam tiba, sinyal pertama muncul. Sebuah video berdurasi 1 menit tersebar di media sosial. Dalam video itu, 5 orang pekerja duduk dengan tangan terikat, dikelilingi orang bersenjata. Satu di antaranya membawa senapan laras panjang dan berbicara dengan suara keras.
Kami tuntut pembebasan 2 orang kami yang ditahan. Jika tidak, 1 orang akan kami eksekusi setiap 2 hari, katanya dengan mata tajam menatap kamera. Netizen geger. Video itu menjadi viral dalam hitungan jam. Hashtag selamatkan pekerja Papua menduduki trending. Media nasional menyorot kasus ini sebagai insiden penyanderaan terbesar sejak 2 tahun terakhir. Pemerintah menggelar rapat darurat. Kementerian Pertahanan, BIN, dan TNI langsung menurunkan tim khusus. Di sebuah ruang komando berpendingin udara, para perwira tinggi duduk berjajar, memantau rekaman drone, foto satelit, dan data intelijen. Seorang analis Intel memaparkan, kemungkinan besar ini dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata yang selama ini aktif di wilayah Pegunungan Bintang. Mereka tahu betul medan. Mereka juga tahu kapan harus menyerang, saat pos penjagaan lengah. Sementara itu, di lokasi penyanderaan, para sandera digiring naik ke tebing tinggi. Salah satu dari mereka jatuh tersungkur karena lemas, tapi dipaksa berdiri dengan todongan senjata. Para teroris mulai membangun semacam panggung dari batang pohon dan bendera yang belum diketahui maknanya dikibarkan. Di dunia maya, opini masyarakat terpecah. Ada yang menuntut negosiasi, ada yang ingin TNI langsung bertindak. Tapi di markas satuan elit, keputusan sudah dibuat. Tidak akan ada negosiasi. Hanya ada satu misi, masuk senyap, selamatkan tawanan, lumpuhkan musuh. Dan waktu mereka sangat sedikit. Kabut tebal menyelimuti markas kecil yang didirikan sementara di tengah perbukitan, sekitar 12 km dari titik terakhir dugaan lokasi penyanderaan. Udara dingin menggigit tulang. Hanya suara jangkrik dan gesekan dedaunan yang menemani malam. Tapi di dalam tenda komando, tak ada satupun wajah yang menunjukkan lelah. Semua mata tertuju pada satu layar besar yang menampilkan citra udara dan koordinat pergerakan. Tim operasi khusus TNI telah dipilih secara diam-diam. Mereka bukan pasukan biasa. Mereka adalah gabungan pasukan elit dari Kopassus, Sat 81 Gultor, dan unit khusus dari Kostrad, didukung oleh tim UAV dan pengintai darat dari Satuan Raider. Total personel utama berjumlah 24 orang, dibagi ke dalam 3 regu utama: penyerang, penyangga, dan evakuasi. Pukul 1.20 dini hari, di dalam tenda utama yang minim cahaya, komandan operasi berdiri tegak di depan peta topografi 3D. Tangannya menunjuk jalur masuk melalui lembah sempit yang terlindungi hutan lebat dan curam. Kita akan masuk dari utara, lewati jalur yang tidak dipetakan oleh mereka. Titik penyanderaan berada di dataran tinggi ini, sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Diperkirakan ada minimal 12 anggota bersenjata berat dan ringan. Mereka punya anjing penjaga dan mungkin ranjau sekitar perimeter. Jangan beri mereka waktu bereaksi. Regu penyerang dipimpin oleh Letnan Arga, prajurit muda yang sudah 3 kali turun di medan operasi serupa. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala. Ia memeriksa senapan SS-2V5 miliknya sambil mendengarkan tiap perintah. Di sampingnya, Sersan Dika, penembak jitu yang sudah mengincar target dari 800 meter lebih, menyesuaikan skope termalnya. Regu penyangga akan menduduki 2 titik bukit yang mengapit lokasi. Mereka bertugas menahan apabila ada musuh yang mencoba kabur. Sedangkan regu evakuasi akan berada di posisi mengamankan jalur keluar dan mengangkat tawanan begitu lokasi aman. Di luar tenda, para pasukan bersiap. Senjata diperiksa, komunikasi radio diuji, peluru dihitung, dan doa-doa dalam hati mulai dilantunkan. Beberapa prajurit menyisipkan foto keluarga kecil di kantong seragam mereka. Mereka tahu, tak ada jaminan mereka akan kembali. Drone pengintai diluncurkan sebelum fajar. Mengudara tanpa suara, menelusuri medan berat dan melacak panas tubuh di balik pepohonan. Gambar kabur menunjukkan gubuk besar berdiri di antara pohon-pohon tinggi. Tanda panas menunjukkan setidaknya 15 titik hidup, kemungkinan musuh dan tawanan. Tim medis sudah disiagakan di helikopter evakuasi. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Waktu sudah berjalan. Jam digital di tenda menunjukkan pukul 3.42. Operasi akan dimulai pukul 4. Langit masih pekat. Hujan rintik mulai turun lagi, mempertebal kabut.
Tapi tidak ada yang mundur. Semua pasukan mulai bergerak dalam diam. Jejak kaki mereka menghilang di tanah basah. Misi mereka satu, menembus hutan, mendekati musuh tanpa terdeteksi, dan membawa pulang kelima tawanan hidup-hidup. Jika perlu, dengan darah. Langkah kaki tak bersuara melintasi jalur lumpur, menyelinap di antara akar pohon dan batang pohon tumbang. Udara malam semakin dingin, kabut turun makin tebal, menjadikan setiap jengkal perjalanan seperti berjalan di dunia lain. Jam digital yang terpasang di pergelangan tangan Letnan Arga menunjukkan pukul 4.11. Regu penyerang berada paling depan. Formasi segitiga terbuka. Di belakang mereka, regu penyangga menyusup lebih tinggi ke sisi bukit, mencari titik kunci untuk mengunci perimeter. Regu evakuasi mengikuti dengan kecepatan lebih lambat, membawa perlengkapan medis dan peralatan ekstraksi cepat. Tak ada suara, bahkan napas pun ditahan. Hanya komunikasi tangan dan kedipan senter inframerah yang digunakan. Satu kesalahan, satu cabang yang terinjak, bisa mengubah segalanya. Letnan Arga menghentikan langkahnya. Ia mengangkat tangan. Semua pasukan membeku. Ia menunduk, mengamati tanah, bekas tapak sepatu bot besar. Masih segar. Mungkin hanya 1 jam yang lalu. Sersan Dika, yang berada di sisi kiri, menggunakan thermal skopenya. Di balik rimbun dedaunan sejauh 40 meter, ia mendeteksi panas tubuh. 1, 2, 3 orang berjaga di perimeter luar. Bersenjata. Berbicara pelan. Dengan isyarat tangan, 2 penyerang menyebar, mengepung. Detik-detik terasa sangat panjang. Lalu, dalam satu gerakan cepat dan senyap, mereka bergerak. 2 musuh ditangkap dalam hening. 1 lagi mencoba lari namun dilumpuhkan dengan bius jarak dekat dari senapan khusus. Mereka ditarik masuk ke semak-semak. Tubuhnya diikat. Mulut dibekap. Tak ada suara keluar dari pos penjagaan itu lagi. Jalur terbuka. Tim melanjutkan perjalanan, menuruni lembah sempit menuju arah koordinat target. Langit mulai berubah warna. Warna oranye samar muncul di balik pepohonan. Fajar akan segera tiba. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara serak anjing menggonggong. Tim membeku. Letnan Arga segera memberi aba-aba. Sersan Dika naik ke posisi lebih tinggi, mengamati dengan thermal scope. Seekor anjing penjaga berlari-lari kecil di sekitar gubuk kayu yang kini sudah terlihat sebagian melalui sela pohon. Tawanan tampak duduk di tanah terbuka. Diikat, dijaga 4 orang bersenjata lengkap. 2 lainnya berjaga di atas pos pengamatan kecil dari kayu dan seng karatan. 1 musuh terlihat sedang berbicara lewat HT. Kemungkinan besar mereka bersiap merekam video ancaman baru pagi ini. Waktu hampir habis. Letnan Arga menyentuh alat komunikasinya. Alpha 1 kepada Bravo. Target visual konfirmasi. 4 penjaga utama. 2 di pos atas. Lanjut ke posisi tembak. Dari 2 sisi bukit, regu penyangga mulai menyiapkan posisi sniper. Alpha ke semua regu. Hitungan mundur. 90 detik. Tunggu aba-aba. Tangan Letnan Arga menggenggam senapan lebih erat. Pelatuk akan segera ditarik. Neraka akan meledak dalam hutan sunyi itu. Mereka semua tahu, tidak ada jalan mundur. Dalam hening yang begitu padat, waktu seperti terhenti. Angin menyusup di sela pohon-pohon tinggi, menggoyangkan daun-daun lebat, menciptakan irama samar yang hampir menyerupai bisikan. Di balik semak belukar setinggi dada, Letnan Arga berjongkok, jari telunjuknya menggantung di pelatuk senapan. Di sisi kanan, Sersan Dika telah menempelkan pipinya ke skope. Jarak ke target, 276 meter. Angin menyilang 8 derajat. Tembakan harus sempurna. Pukul 4.58, 2 menit menjelang fajar. Letnan Arga melihat ke arah jam, lalu mengangkat tangan tinggi. 5 jari terbuka. 4, 3, 2, 1. Tangan terkepal. Letusan pertama terdengar. Ejem. Cepat. Mematikan. Seorang penjaga di menara pos roboh tanpa suara. Peluru menembus helmnya dari jarak ratusan meter. 1 detik kemudian, neraka pecah.
Senapan otomatis menyala dari 3 arah. Regu penyerang menerobos semak-semak sambil menembak presisi. Peluru berseliweran, mengenai batang pohon dan tanah basah. 2 penjaga yang tengah berdiri dekat para sandera ambruk terkena tembakan di dada dan bahu. Yang lain mencoba lari ke belakang gubuk, namun dihantam peluru dari regu penyangga di sisi kiri bukit. Dari dalam gubuk, suara-suara panik terdengar. 2 musuh keluar sambil melepaskan tembakan membabi buta. Salah satunya membawa RPG kecil. Ia nyaris sempat menembak ke arah hutan, tapi lebih dulu ditembak di lutut oleh salah satu anggota tim, lalu dihantam peluru kedua di dada. Letnan Arga berlari menuju para sandera yang masih duduk di tanah dengan tangan terikat. Wajah mereka kaget, bercampur ketakutan dan harapan. Ia berteriak pendek, tapi tegas, "Indonesia, aman, jangan bergerak." Di belakang gubuk, 2 musuh berusaha kabur ke arah jurang, namun dicegat oleh regu penyangga yang sudah menutup celah pelarian. 1 berhasil dilumpuhkan, 1 lagi melempar granat tangan sebelum akhirnya tertembak. Ledakan kecil mengguncang sisi bukit, mengejutkan kawanan burung yang beterbangan. Regu evakuasi langsung masuk begitu perimeter dinyatakan aman. 2 petugas medis berlutut di samping salah satu sandera yang mengalami luka pukul di kepala. Darah sudah mengering, tapi kondisinya stabil. Mereka segera membuka ikatan kelima tawanan dan menyematkan rompi pelindung ke tubuh masing-masing. Letnan Arga memberi aba-aba lewat HT. "Charlie, siap angkut. 5 sandera aman. 2 luka ringan. Lokasi bersih. Over." Dari kejauhan, suara baling-baling mulai terdengar. Helikopter Black Hawk dan 1 heli Bell 412 mendekat dari utara, menembus kabut pagi. Prajurit-prajurit TNI berdiri, senjata siap di tangan, tubuh penuh lumpur dan keringat. Beberapa dari mereka memeriksa amunisi. Beberapa lainnya menunduk sebentar, diam, memandangi tubuh-tubuh musuh yang kini tergeletak tanpa nyawa. Ini bukan kemenangan biasa. Ini penyelamatan. Di balik asap tipis dan pohon-pohon basah, cahaya pagi mulai menembus ke tanah. Kelima sandera dituntun ke arah heli. Beberapa dari mereka menangis. Ada yang hanya diam, menatap kosong. Tapi di mata mereka, satu hal sangat jelas. Mereka telah diselamatkan. Dan para prajurit itu, yang baru saja keluar dari garis neraka, masih berdiri, bersiaga, hingga titik akhir. Helikopter pertama menukik perlahan. Baling-balingnya menebas kabut pagi dan mengguncang dedaunan sekitar. Debu dan ranting beterbangan ketika roda heli menyentuh tanah terbuka yang sebelumnya telah diamankan oleh regu evakuasi. Pasukan membentuk perimeter ketat mengelilingi lokasi pendaratan. Waktu mereka sangat terbatas. Suara tembakan dan ledakan bisa saja menarik perhatian kelompok lain di area sekitarnya. Kelima tawanan langsung digiring ke heli, dipapah dan dilindungi oleh 2 personel medis bersenjata. Salah satu sandera, pria tua dengan kepala diperban, sempat menatap ke arah Letnan Arga dan mengucapkan 2 kata, pelan namun penuh makna. "Terima kasih." Letnan Arga hanya mengangguk, cepat, lalu segera berpaling. Belum selesai. Sementara heli pertama lepas landas membawa para sandera menuju rumah sakit militer terdekat, tim pasukan khusus yang tersisa masih bersiaga. 2 dari musuh sebelumnya berhasil ditangkap hidup-hidup dan kini diinterogasi singkat di tempat. Salah satu dari mereka, berdarah di lengan, dengan suara penuh kebencian mengucapkan, "Masih ada yang lain. Mereka tidak semua di sini." Ucapan itu langsung memicu ketegangan baru. Letnan Arga segera menghubungi pusat komando. Alpha 1 ke komando. Indikasi musuh lain di wilayah. Mohon izin pengejaran lanjutan. 2 tangkapan hidup. Sandera berhasil evakuasi. Siap pergerakan tahap 2. Jawaban datang cepat. Izin diberikan. Lanjutkan misi. Tim UAV kirim koordinat pergerakan panas baru 700 meter ke barat daya. Tanpa jeda, tim segera bergerak lagi. Kali ini bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk mencegah. Mereka tahu, jika sisa kelompok ini berhasil lolos, penyanderaan berikutnya hanya soal waktu.
Beberapa anggota regu penyerang tetap di lokasi awal untuk mengamankan sisa-sisa peralatan musuh dan melacak sumber komunikasi. Sisanya melesat menembus semak ke arah barat daya, menuju arah yang ditunjukkan drone. Pengejaran dimulai. Sementara itu, di layar komputer pusat kendali, titik-titik panas bergerak cepat menjauh dari lokasi awal, menyusuri lereng bukit yang curam dan tertutup hutan lebat. Terlihat setidaknya 5 hingga 7 orang. 2 di antaranya membawa senjata panjang. Mereka berlari, terpeleset, lalu bangkit lagi. Tak menyadari bahwa dari langit, mata-mata tak terlihat mengikuti mereka. Di darat, regu penyangga sudah lebih dulu memotong jalur. Perang belum selesai. Disinilah babak kedua akan dimulai. Perburuan para pelaku yang harus dibayar lunas. Langkah kaki para pengejar membelah semak lebat, mendaki lereng curam yang nyaris vertikal. Kabut menggantung tebal, membatasi pandangan hingga hanya 10 meter ke depan. Hutan ini seperti menyembunyikan segalanya. Jejak, suara, bahkan waktu. Tapi pasukan elit itu bukan pemburu biasa. Letnan Arga memimpin dari depan. Matanya menyisir setiap gerakan ranting, telinganya menangkap getaran langkah sekecil apapun. Mereka mengejar 5 musuh terakhir. Yang paling berbahaya. Mereka bukan sisa-sisa pasukan kacau. Mereka adalah inti dari kelompok KKB, komandan lapangan, penembak jitu, dan orang yang biasanya tidak pernah tertangkap. Regu penyangga sudah berada di posisi atas. Dari balik teropong termal, Sersan Dika mengamati pergerakan panas tubuh yang tersebar. Satu dari mereka terlihat berhenti, mungkin sedang mengatur jebakan atau menunggu untuk menyerang balik. Taktik gerilya. Medan semakin berat. Tanah basah, licin, akar pohon menjulur seperti ular. Namun pasukan TNI bergerak tanpa ragu. Formasi berbentuk garpu disebar untuk menjepit jalur pelarian. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan. Satu letusan tajam dari kejauhan. Salah satu anggota regu evakuasi yang ikut dalam pengejaran terkena tembakan di bahu. Ia jatuh, terguling ke lereng, namun segera ditarik ke tempat aman dan ditangani oleh tim medis lapangan. Sersan Dika melacak arah tembakan, lalu memberikan tanda. 2 anggota penyangga berpindah cepat, meluncur ke arah kanan. 3 menit kemudian, 2 letusan senapan terdengar nyaring. Setelah itu, hening. Target di posisi barat laut berhasil dilumpuhkan. Suara terdengar melalui HT, namun masih ada 4 musuh lain. Dan 1 di antaranya adalah si komandan, dikenali dari ciri-ciri tubuh besar, bahu lebar, dan HT militer yang digantung di lehernya. Ia terus bergerak ke arah jurang curam, mencoba menyeberangi sungai berbatu. 1 langkah yang tidak mereka sadari, drone kecil milik tim sudah terbang rendah, nyaris menyentuh ujung pohon, mengunci posisi mereka. Dengan sinyal pelacak yang terpadu, Letnan Arga kini tahu persis. Mereka sedang bergerak ke arah gua tersembunyi, markas darurat. Alpha ke semua unit. Lokasi gua dikonfirmasi. Perangkap kemungkinan besar terpasang. Siap masuk formasi jepit total. Pasukan dibagi 2. 1 masuk dari mulut utama gua. 1 lagi menuruni lereng dari sisi belakang, memotong jalan keluar. Langkah mereka makin pelan. Jantung berdetak lebih cepat. Lalu, dari dalam gua terdengar suara aneh, seperti teriakan bercampur gemuruh batu. Ledakan. Asap hitam mengepul keluar dari celah batu. Salah satu dari mereka, rupanya, meledakkan granat untuk menjebak pengejar. Tapi saat asap mereda, 2 tubuh terlihat tergeletak di mulut gua. 1 dari mereka mengenakan rompi hitam dengan lambang bintang merah yang lusuh, identitas kelompok. Tangan kirinya hancur. Ia masih hidup, merintih pelan. Letnan Arga mendekat. Senjata tetap terarah. Di belakangnya, Sersan Dika mengamankan pintu gua. 2 lagi masih ada di dalam. Masih ada 2 bayangan kematian yang bersembunyi di kedalaman gua. Dan prajurit-prajurit ini belum akan mundur, sampai tak ada satupun ancaman tersisa. Langkah kaki berhenti tepat di depan celah sempit gua yang menganga seperti mulut binatang purba. Aroma mesiu dan tanah basah memenuhi udara. Asap dari ledakan sebelumnya masih menggantung rendah,
menciptakan tirai kelabu yang mengaburkan pandangan ke dalam. Letnan Arga mengangkat tangan, memberikan aba-aba isyarat diam. Dua anggota dengan peralatan night vision maju terlebih dahulu. Cahaya pagi belum cukup kuat menembus celah gua, dan di dalamnya, gelap total. Formasi masuk perlahan, satu persatu, senapan terangkat, mata liar mengamati setiap sudut batu. Gua itu sempit di awal, namun perlahan melebar menjadi lorong melingkar seperti lorong tambang tua. Di dinding, terlihat sisa-sisa jeriken solar, bekas makanan instan, dan kabel HT berserakan. Tempat itu bukan sekadar tempat bersembunyi, ini pos darurat. Markas kecil mereka, tempat mereka menyusun strategi, menyimpan amunisi, dan menyebarkan ancaman. Langkah pelan mendekat, jantung berdetak lebih cepat. Tiba-tiba, suara logam jatuh ke tanah. Semua menegang. Lalu, tembakan. Suara senapan AK-47 menyalak dari dalam. Peluru menghantam dinding batu, memercik percikan api. Salah satu prajurit langsung merunduk, membalas tembakan ke arah sumber. Namun posisi musuh berada di balik tikungan gua. Mereka menggunakan medan untuk bertahan. Granat kilat. Seru salah satu anggota. Bom! Ledakan cahaya putih menyilaukan meledak dalam ruang sempit. Dua musuh yang berada di dalam berteriak. Suara mereka menggema. Inilah momen emas. 3 anggota penyerbu langsung masuk. 2 musuh sedang merangkak. Telinga mereka berdarah akibat efek ledakan suara. Salah satu dari mereka mencoba bangkit dan menodongkan pistol kecil. Tapi terlambat. Peluru menghantam dadanya, menjatuhkannya ke lantai batu yang dingin. Satu lagi, yang diduga sebagai komandan kelompok, masih hidup. Ia duduk tersandar di dinding gua, tangan terangkat, wajah marah bercampur putus asa. Di lehernya tergantung HT militer dan pisau lebar di pinggang. Tak ada lagi tempat lari. Letnan Arga maju, menatap mata pria itu. Pandangan mereka bertemu, panas, diam, penuh sejarah panjang yang tak terucap. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada negosiasi. Pasukan langsung memborgol pria itu dan menyeretnya keluar. Di luar, langit mulai terbuka. Kabut mulai naik, menyibak panorama pegunungan yang megah. Hutan lebat di sekeliling mereka menjadi saksi senyap dari akhir pengejaran. Dari HT terdengar suara jernih, tenang, tapi penuh arti. Semua target dinetralkan. 2 tersisa ditahan hidup. Lokasi aman. Operasi bersih. Letnan Arga mengangkat wajahnya ke langit. Embusan angin pagi menyentuh wajahnya yang basah oleh keringat dan lumpur. Ia diam sesaat, bukan karena lelah, tapi karena tahu, yang mereka lakukan hari ini akan mengubah sesuatu. Bukan hanya nyawa yang diselamatkan, tapi pesan yang dikirim kepada mereka yang mencoba mencuri kedamaian negeri ini. Kalian bisa bersembunyi, tapi tidak bisa lari. Hari itu, langit kota Timika cerah untuk pertama kalinya setelah berhari-hari diselimuti hujan dan kabut. Di landasan helipad darurat rumah sakit militer, sebuah helikopter Bell 412 bersiap mendarat. Suara baling-balingnya memecah udara, membawa harapan yang telah lama ditunggu-tunggu. Di bawah, keluarga para sandera berdiri di balik pagar pengaman. Seorang ibu tua menggenggam foto anaknya. Tubuhnya gemetar, matanya terus menatap langit, tak berkedip. Di sampingnya, seorang anak kecil berdiri kaku dengan seragam sekolah, menunggu ayahnya yang telah lebih dari seminggu tak pulang. Helikopter mendarat perlahan. Pintu terbuka. Petugas medis keluar terlebih dahulu, lalu satu persatu, kelima sandera melangkah turun. Semua mata tertuju pada mereka. Tubuh mereka kurus, beberapa masih dibalut perban, namun mereka berdiri tegak. Mereka kembali hidup. Mereka kembali ke tanah mereka. Teriakan pecah, tangis meledak. Suara jeritan kegembiraan bercampur air mata membanjiri udara. Seorang pria dewasa dipeluk erat oleh ibunya. Seorang anak berlari ke arah ayahnya, memeluk lututnya dan tak mau lepas. Di balik keramaian itu, para prajurit yang mengawal operasi berdiri di kejauhan. Seragam mereka penuh lumpur dan darah kering. Mereka tidak ikut dalam pelukan,
tidak ikut dalam sorakan. Mereka hanya saling menepuk bahu, saling menatap, senyum tipis, tanpa suara. Di layar-layar televisi nasional, breaking news bergulir cepat. Kelima sandera berhasil dibebaskan oleh pasukan TNI dalam operasi kilat di pedalaman Papua. Pemerintah apresiasi keberanian pasukan elit. Netizen banjiri medsos dengan terima kasih nih. Cuplikan video penyelamatan disebarkan ke berbagai platform. Tampak wajah-wajah prajurit penuh debu hutan, para sandera yang diangkat ke helikopter, dan satu bendera merah putih yang dikibarkan di depan gubuk kayu tempat mereka disekap. Tagar operasi penyelamatan menjadi trending nomor 1 di Indonesia. Ribuan komentar mengalir. Ini bukan film, ini nyata. Terima kasih, TNI. Kalian pahlawan kami. Saya menangis nonton ini. Bangga jadi orang Indonesia. Sementara itu, di Istana Negara, Presiden memimpin upacara penghormatan simbolik. 5 sandera yang selamat diundang secara langsung. Keluarga mereka duduk di kursi VIP. Dan di satu barisan khusus, berdiri para prajurit utama yang menjalankan misi, dengan wajah rendah hati dan mata tajam. Negara tidak akan tinggal diam jika rakyatnya disakiti, ujar Presiden. Suaranya mantap. Hari ini, kita tidak hanya membebaskan tawanan, kita membebaskan harga diri bangsa. Tepuk tangan panjang memenuhi ruangan. Namun bagi Letnan Arga dan timnya, penghargaan itu bukan tujuan. Malam itu, setelah semua gemuruh pujian, mereka kembali ke barak, meletakkan senjata, membuka sepatu, dan duduk diam menatap malam. Salah satu dari mereka berkata pelan, sambil menyeduh kopi hangat, "Besok, mungkin kita kembali masuk hutan lagi." Yang lain hanya tertawa kecil. Tapi di mata mereka, ada kepuasan. Mereka tahu, apa yang mereka lakukan tidak akan pernah dilupakan. Hari demi hari berlalu setelah operasi penyelamatan yang menghebohkan seluruh Indonesia. Pemberitaan tentang keberanian dan ketangguhan pasukan TNI masih terus memenuhi halaman media, menjadi topik hangat di setiap meja makan keluarga, menjadi cerita yang dibanggakan oleh masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tapi bagi Letnan Arga dan timnya, semuanya kembali pada kenyataan keras. Pekerjaan mereka belum selesai. Pagi itu, kabut masih menggantung tebal di sekitar markas sementara suara mesin kendaraan berat terdengar di kejauhan. Pasukan elit TNI yang baru saja pulang dari misi beristirahat. Namun tidak ada yang benar-benar beristirahat. Masing-masing sibuk memeriksa perlengkapan, mengatur logistik, dan berbicara dengan sesama prajurit. Ada yang mengasah pisau, ada yang mengatur peta, dan beberapa orang sedang memeriksa arah pergerakan intelijen terbaru yang baru diterima. Intel dari lapangan, ada laporan gerakan suspek di arah timur laut. Mereka terus bergerak ke arah lembah, ujar Sersan Dika yang baru saja menerima informasi dari pusat komando. Letnan Arga menatap peta dengan mata tajam. Titik-titik panas yang mulai muncul di ujung peta itu menandakan bahwa sisa-sisa kelompok KKB yang tersisa tidak akan berhenti. Ayo, kita akan bergerak dalam 2 jam. Periksa kembali amunisi dan perlengkapan medis. Saya tak mau ada yang terlewat, kata Letnan Arga dengan tegas. Mereka tahu, misi penyelamatan kali ini bukan akhir dari pertempuran. Kelompok teroris yang mereka hadapi memiliki kedalaman dan jaringan yang sulit dihancurkan hanya dengan satu serangan. Rencana untuk menyerang lebih lanjut sudah disiapkan, bukan untuk menunjukkan kekuatan, tetapi untuk menegaskan bahwa teror tidak akan pernah menaklukkan keteguhan bangsa ini. Sebelum berangkat, mereka mengingat wajah-wajah yang mereka selamatkan, kelima sandera yang kini kembali kepada keluarganya, yang kini bisa bernafas lega. Namun di balik kebahagiaan itu, ada ribuan orang lain yang masih menjadi sasaran. Mereka tidak bisa berhenti sekarang. Pasukan TNI yang dipimpin oleh Letnan Arga kembali bergerak. Kali ini, mereka menuju hutan lebih dalam, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Mereka akan terus berjuang hingga setiap ancaman terhadap bangsa ini benar-benar tuntas. Pada saat yang sama, berita tentang keberhasilan mereka terus tersebar. Keluarga para sandera mengungkapkan rasa syukur mereka di layar televisi. Seorang ibu menangis penuh haru, mencium tangan anaknya yang akhirnya kembali pulang.
Netizen terus mengucapkan terima kasih. Sementara berbagai tokoh masyarakat mengangkat tema ketangguhan TNI dalam menjaga keamanan negara. Namun meski begitu, Letnan Arga tahu bahwa bagi mereka yang berjuang di garis depan, tidak ada penghargaan yang lebih besar daripada misi yang berhasil dilaksanakan dengan integritas dan ketulusan. Di dalam hutan yang lebat dan hening, dengan senjata di tangan dan langkah hati-hati, pasukan TNI itu melanjutkan perjalanan mereka. Mereka berjalan tanpa sorotan lampu, tanpa tepuk tangan, tanpa tanda penghormatan. Karena bagi mereka, yang terpenting adalah satu hal, bangsa ini akan terus berdiri tegak. Dan setiap langkah yang mereka ambil adalah warisan yang tak perlu dikenang, karena itulah panggilan mereka.